Hiduplah seolah-olah setiap hari adalah hari terakhirmu. Maka kamu akan menghargai setiap waktu yang tersisa dalam hidupmu. Hidup tidak akan berakhir hanya karena hari ini adalah hari yang menyedihkan untukmu. Tetaplah semangat. Mungkin kita akan terpuruk dan jatuh lagi. Namun meskipun itu terjadi, jangan pernah menyerah. Sejujurnya, apa yang ingin kau lakukan dan apa yang bisa kau lakukan itu berbeda. Siapapun yang bisa menyadari hal itu lebih dulu, pasti bisa sukses di bidangnya. Sekolah bukan hanya tempat untuk masuk universitas. Sekolah adalah tempat membuat orang lebih dewasa. Tidak ada yang lebih menarik, dibandingkan dengan lawan yang tidak tahu bahwa mereka kalah. Jika bertumbuh dewasa membuat impian memudar, aku akan menyerah untuk bertumbuh dewasa karena tanpa impian hidup tidak berarti. Cinta bukan tentang memberi tapi menerima sesuatu. Kamu harus memilih harapanmu sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu melakukannya, selain dirimu sendiri. Jangan menyerah, jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan berterima kasih pada dirimu. Jika kamu gagal, kamu akan bersyukur telah mencoba. Dalam hidup, orang-orang mengalami kecelakaan. Mereka juga tersesat. Kadang semua menjadi sulit, namun, pasti ada jalan keluar jika kita berusaha. Terkadang ada banyak sekali hambatan saat kita ingin meraih mimpi. Terkadang hambatan itu menjadi jembatan ke impian. Jangan takut pada pilihanmu. Saat kau ragu dan takut kehilangan, maka kau akan kehilangan segalanya. Aku yakin semua anak dan ibu di dunia ini seperti ini. Mereka bertengkar, lalu tertawa bersama. Saat hatiku bertekad, aku akan melakukan segalanya. Banyak orang yang selalu bicara tentang kepercayaan dan keadilan tetapi pada kenyataannya mereka hanya berbohong dan mencurangi segalanya. Teman sejati adalah orang yang selalu berada di sisi temannya saat dia kesulitan. Dari semua yang kita sesali dalam kehidupan kita, sebagian besar adalah apa yang tidak kita lakukan. Jangan mencoba terlalu keras untuk menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya dengan senyuman. Menipu hati dan hidup seperti itu, bukankah itu sangat menyakitkan? Ada sesuatu yang aku pelajari dalam hidup. Kamu tidak akan pernah tahu, kapan kebahagiaan akan datang. Namun, kamu bisa tahu, kapan kesedihan akan segera datang. Sangat penting untuk kita mengetahui, atau mengingat dari mana kita berasal. Kita adalah siapa kita hari ini, karena siapa kita di masa lalu. Seringkali orang lain lebih baik dari saudara sendiri. Hubungi jika mengingatnya, temui jika merindukannya, karena kalian adalah anak dan ayah. Hidup jauh lebih singkat dari yang kamu pikirkan. Maka itu, harusnya kamu tidak terikat dengan masa lalu. Ada alasan kamu harus menjalani kehidupan yang jujur. Hidupmu bukan hanya milikmu, tapi juga milik orang lain. Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras. Orang bilang membesarkan anak adalah hal yang paling sulit dalam hidup. Bahkan, seorang raja pun tidak bisa mengendalikan anak-anak mereka. Belajarlah untuk berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Setiap orang menjalani kehidupan mereka sendiri. Kamu jangan mengharapkan siapapun untuk memecahkan masalahmu. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kita harus saling berbagi beban, untuk saling meringankan. Tak ada kata lain kali. Jangan menyia-nyiakan hari ini, hanya karena hari esok. Hargai hari ini, lebih daripada hari esok. Orang-orang yang mencintai satu sama lain, akan bertemu kembali pada ujungnya. Tak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan. Cinta memang begitu. Bahkan sepatu tua pun punya pasangan. Jadi, bagaimana mungkin seorang manusia tidak akan punya pasangan? Jika kau ingin tahu perasaan seseorang, tatap matanya. Karena mata tidak pernah bohong. Pada akhirnya, hadiah terbesar yang diberikan oleh waktu adalah kenangan, bahwa kita pernah saling menyayangi. Mencintai seseorang bukan berarti kau tidak membenci mereka. Melainkan, kau tidak bisa membencinya. Fakta bahwa Anda bersalah atas sesuatu tidak berarti Anda tidak berhak untuk dicintai. Anda memiliki cukup hak untuk menerima cinta. Ukuran mimpi menentukan apa yang dimiliki seseorang dalam jiwanya.
Hidup dengan baik dan tiba-tiba mati pada suatu hari adalah sebuah kehidupan. Bahkan kita tiba-tiba jatuh dari langit, kita juga akan mulai hidup kembali. Jadi, hiduplah sesuka hatimu. Ikuti kata hatimu, hiduplah seutuhnya. Berhenti mendemoralisasi anak-anak dengan menyebut mereka gagal. Hormati anak dan perlakukan persis seperti bagaimana Anda ingin diperlakukan. Mereka anak-anak, bukan sekadar alat yang dapat memperbaiki inferioritas kompleks orang tua. Mereka bukan karung pasir yang bisa Anda gunakan untuk melampiaskan kemarahan. Jika kamu mengatakan itu tidak akan berhasil, maka itu tidak akan berhasil. Namun, jika kamu mengatakan itu akan berhasil, maka itu akan berhasil secara ajaib. Ada banyak yang bisa berubah tergantung bagaimana kamu berpikir. Bagiku menceritakan luka pribadi seseorang adalah sikap lancang. Seperti apapun penampilanmu, dengan atau tanpa riasan, kau tetaplah dirimu. Abaikan saja apa yang mereka katakan. Kamu sendiri yang memutuskan, jika kamu percaya diri, tak ada yang akan menyentuhmu. Kamu perlu berbagi beban dengan tujuan untuk meringankannya. Ketika dua orang bertemu satu sama lain, hal tersebut tidak pernah tidak berarti. Jangan khawatir berlebihan hanya karena kamu menjalani hari kemarin, bukan berarti kamu mengetahui segalanya tentang hari ini. Tertarik kepada seseorang adalah pertarungan antara kepastian dan keraguan menyukai seseorang. Kepastian dan keraguan itu bercampur seperti arus. Saat keraguan sirna dan berganti menjadi kepastian, saat itulah cinta dimulai. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk menahan rasa sakit, aku ingin kita mengingat kenangan indah kita dan menemukan kekuatan dari situ. Pengalamanmu di masa lalu tidaklah penting bagiku. Karena kamu adalah orang yang aku cintai. Aku hanya ingin bersamamu setiap hari, itulah harapanku. Jika kita berhenti di sini, pengorbanan mereka yang mati akan sia-sia. Ini bukan balas dendam. Ini tugas kita yang masih hidup untuk menangkap penjahat itu. Sastra itu membayangkan, dan sains itu menyadari. Kata-kata lahir dari mulut orang dan mati di telinga mereka. Tetapi beberapa kata tidak mati. Mereka masuk ke hati orang-orang dan bertahan. Hidup selalu begini, ketika segala sesuatu terlihat benar, ada saja yang tidak beres. Jika menghindari hal yang membuat takut, kebenaran akan tersembunyi di balik kebohongan. Karena itulah ketika menyembunyikan kebenaran, seseorang akan selamanya merasa takut. Jika kau menyukai seseorang, itu adalah perasaan yang tidak bisa kau kendalikan. Meskipun tidak punya uang, paling tidak kau punya harga diri. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki martabat dan selalu diinjak-injak. Jika kita sangat mencintai seseorang, daripada melakukan 100 hal yang dia sukai, lebih baik, jangan melakukan satu hal yang dia benci. Membuat dunia menyedihkan ini terasa lebih mudah. Hanya dengan melihatnya tersenyum, membuatku bersemangat melewati hari esok. Kamu tahu apa masalah keluarga? Kamu tidak mengatakan hal-hal yang seharusnya. Kamu bisa melepaskannya seperti debu, tapi kamu membiarkannya mengendap dan mengeras lalu tiba-tiba meledak. Pernikahan tidak bekerja jika hanya satu sisi yang memiliki kasih sayang. Bercerai saat masih muda itu wajar. Orang tua bercerai itu konyol. Kita semua dilahirkan tak berdosa, tapi karena beberapa hal beberapa orang menjadi jahat. Kejahatan mewabahi orang-orang baik, merubah mereka menjadi monster. Tapi aku percaya bahwa pada akhirnya yang baiklah yang berlaku. Jangan terlalu lama menyalahkan dirimu, tapi jangan lupakan apa yang telah terjadi. Dengan begitu, kamu bisa membalas kebaikannya. Tak ada gunanya menyesal, tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi. Jangan memaksa diri, luapkan kemarahanmu. Berteriaklah jika perlu. Jika kau ingin menangis, maka menangislah demi isi hatimu. Karena kau manusia, bukan mesin. Jika kau tahu kalau ini akan menjadi sulit, entah kau akan menyerah atau tidak, bukankah lebih baik kalau kau melakukan sesuatu yang kau suka? Paling tidak kau sudah berusaha. Kau bukan Tuhan. Jadi kalau usahamu gagal, itu takdir namanya. Jangan hidup dengan menyimpan dendam di hati.
Hiduplah dengan penuh cinta dan nikmati saja hidup ini. Tindakan bertanggung jawab, kesediaan untuk menjadi lebih baik, orang menyebutnya dengan permintaan maaf.